Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, masih bersama Bapak Alam Bonar Harap SPD MSI. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan kembali materi selanjutnya, yaitu untuk kelas 12 akuntansi dalam mata pelajaran My of Accounting. Jadi pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pertemuan keempat, yaitu mengenai tentang card file. Jadi sebelum Bapak memulai penjelasan yang materi kita selanjutnya tentang card file ini, Bapak menyarankan anak-anak kami kelas 12 akuntansi untuk mengulangi kembali dari materi pertama sampai dengan materi ketiga, supaya ada kesinambungan ya antara materi-materi yang sudah dijelaskan, supaya nanti ketika praktikum atau mempraktekkan apa yang kita buat di dalam soal, anak-anak kami gampang atau mudah untuk mengaplikasikan untuk ke materi My of Accountingnya. Nah, pada pertemuan ini kita bahas namanya card file. Jadi kalau card file ini secara detailnya adalah bagaimana mencatat ada beberapa tiga yang harus kita catat di dalam card file ini. Yang pertama, card file ini mengenai tentang pemasok, penyalur, dan karyawan-karyawan kita yang ada di dalam perusahaan. Jadi setelah kita nanti melakukan transaksi, kita harus mencatat siapa-siapa yang disebut dengan customer, supplier, employee, dan sebagainya, ataupun pelanggan-pelanggan kita yang di luar yang tidak tercatat di dalam card file ini. Nah, kita lanjut. Card file. Card file ini digunakan untuk membuat dan mengolah data customers atau pelanggan, vendor atau pemasok, employee atau karyawan, dan personal ataupun pribadi masing-masing. Jadi kalau kita membahas tentang card file ini, kita akan menggunakan yang namanya akuntansi dagang. Jadi akuntansi dagang ini ada namanya jual beli yang identik dengan barang dagangan. Jadi di dalam jual beli barang dagangan, kita sebagai badan usaha, kita pasti harus mencatat yang sering membeli barang kita dan menyediakan ataupun mempersediakan barang-barang dagangan kita, dan dari mana barang itu kita peroleh, sehingga nanti pencatatannya secara detail seperti itu. Dan ada juga berapa karyawan kita yang ada di perusahaan, supaya kita data sedemikian mungkin supaya kita bisa mengeluarkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk karyawan. Dan begitu juga personal. Dan personal ini kalau di dalam card file ini adalah yang tidak tercatat di dalam customers, supplier atau vendor atau employee. Dan personal ini adalah secara pribadi yang masuk secara tidak rutin ke dalam pencatatan kita di dalam transaksi badan usaha kita sendiri. Jadi di card file ini anak-anak kami harus tahu, yang harus Anda tahu adalah customers. Customer ini betul-betul pelanggan yang sering datang ke perusahaan kita atau badan usaha kita dalam yang namanya membeli barang dagangan. Jadi kalau dia pelanggan, mungkin kita nanti kalau di dalam pencatatan kita dapat berikan diskon ataupun pengurangan dari biaya, seharusnya dari biaya kosnya atau sebagainya ya. Sedangkan vendor, kalau vendor ini adalah penyedia barang kita. Jadi kalau kita sebagai badan usaha yang sangat besar, kita pasti banyak vendor ataupun supplier ataupun disebut dengan pemasok barang-barang di dalam perusahaan kita, sehingga kita dapat berapa sih barang yang datang dari pemasok si A, berapa sih barang pemasok dari si B, dan selanjutnya. Sehingga dengan data customers, pelanggan kita, sehingga kita memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan vendor, kita bisa mengetahui barang yang mana yang betul-betul terdata atau sudah umpamanya habis, kita bisa menyetok ataupun meminta kepada pihak vendor atau suppliernya. Sedangkan employee, ya kita tahu data karyawan kita di mana bagian gudang, di mana bagian karyawan, di mana bagian penyaluran ataupun bagian sales dan sebagainya. Sedangkan personal mungkin bisa jadi customers, bisa jadi vendor, bisa employee, dan tergantung kemana tempat personal itu tersendiri. Jadi anak-anak kami tahu yang harus Anda
anak-anak kami kelas 12 tahu adalah kamu harus tahu apa fungsi customersnya, apa fungsi vendornya, apa fungsi employee, dan apa fungsi personalnya. Sehingga ketika Anda mendata card file ini, Anda mudah untuk membuat data mengenai data si customers, si vendor, dan employee dan personalnya. Sehingga kita dapat bisa memberikan informasi mengenai data-data mengenai pelanggan, pemasok, karyawan, dan personal pribadi masing-masing. Lanjut. Nah, yang kedua, kita akan membuat daftar pelanggan. Ya, yang pertama kita bahas namanya customers. Jadi di dalam menu Mayop ada 6 yang harus Anda ketahui. Yang pertama yaitu account, ada nama menu banking, ada namanya menu sales, ada menunya purchase, dan ada menu inventory, dan ada namanya menu card file. Pada kesempatan ini kita bahas namanya card file. Jadi di situ nanti ada namanya card file ya. Ini card file. Jadi card file itu ada nama card list, contact log, free mailing labels, dan create personalized letters. Jadi itu ada fungsinya masing-masing. Jadi untuk kita membuat daftar pelanggan customers untuk pelanggan, jadi caranya adalah yang pertama. Jadi kita klik card file yang ini ya. Kita klik card file, baru pilih yang namanya card list ya. Baru pilih namanya customers, dan selanjutnya klik new di bawah kiri untuk membuat kartu pelanggan. Nah, di sini ada namanya customers, supplier, employee, dan personal. Nah, keterangan langkah-langkah membuat kartu pelanggan customers ya. Yang pertama, pastikan Anda di layar command center dan klik card file yang ini ya. Command centernya yaitu klik card file. Setelah itu pilih di klik card list yang ini, diklik card listnya. Setelah card list itu akan muncullah tampilan seperti ini ya. Muncullah seperti tampilan seperti ini, yaitu all cards. All cards itu adalah customer, supplier, employee, dan personal. Nanti apapun Anda buat di sini, Anda daftarkan, itu akan masuk ke all cards ini. Kalau Anda melihat secara itemnya, Anda lihat pilih customersnya, Anda pilih suppliernya, Anda pilih employee, dan Anda pilih personal. Sehingga nanti ada umpamanya ada kesalahan di customers, Anda bisa langsung ke bagian yang mana yang salah. Nah, dan inilah dia tampilan yang ada di card list. Jadi kalau Anda nanti mau mendata customers Anda, pelanggan yang ada di dalam badan usaha Anda, silakan Anda catat di customers. Baru itu kita klik customers, baru klik new. Setelah klik new, nanti akan muncul pencatatan customers Anda. Begitu juga dengan supplier. Klik supplier ya, baru klik new, baru catat nama pemasok barang-barang badan usaha Anda. Baru kalau Anda ingin mendata karyawan Anda, pilih employee. Dan pilih employee, catat namanya, bagian apa, bidang apa, dan buat kodenya supaya tidak ada kesalahan pencatatannya. Begitu juga dengan personalnya. Sama bagaimana cara mencatat customer, supplier, employee, dan personal. Nah, setelah Anda klik new tadi, maka muncul yang seperti ini. Ya, muncul yang seperti ini. Nah, kalau Anda tadi mau menjelaskan mencatat customers, pelanggan Anda, maka pilihlah dia. Di sini ada pilih tipe kartunya ya. Pilih tipe kartunya ada 4 ya, customers, vendor, employee, dan personal. Jadi Anda pilih customers dulu. Setelah pilih customersnya, buat namanya, buat card ID-nya. Contohnya namanya Ahmad, card ID-nya B01. Baru catat lokasinya, alamatnya di mana ya. Baru kotanya di mana ya, catat sesuai dengan alamatnya, sesuai dengan KTP-nya. Baru ada nomor teleponnya, fax-nya, emailnya, website atau sebagainya. Nah, lanjut. Begitu juga setelah Anda mencatat yang namanya customer tadi ya, data yang ini ya, Anda akan muncul ke selling detail. Selling detailnya apa? Nanti akan masuk ya, masuk pilih yang ini, selling detailnya ini. Baru setelah itu Anda melakukan pembayaran melalui apa? Apakah COD, prepaid, langsung pembayaran, atau bagaimana, atau cash. Setelah itu baru atur pajaknya. Atur pajaknya apa? Apakah non tax atau bagaimana? Ya, kalau umpamanya dia penjualan ya, ada PPN pertambahan nilai. Kalau barang dia barang mewah ya, tergantung jenis barang yang dibuatnya. Baru setelah Anda buat umpamanya ada
diskonnya, dibuat diskonnya ataupun tuh pengurangan jumlah harganya ya. Setelah Anda isi ini baru klik OK. Nah, muncullah dia seperti ini. Setelah Anda catat tadi, muncullah dia tadi Asdam umpamanya card ID-nya yang diisi, maka muncullah dia berapa jumlah nanti kalau setelah kita ada penjualan dia, kalau dia penjualan kredit, maka dia akan muncul di sini. Atau penjualan secara tunai akan muncul jumlahnya berapa. Ya. Setelah itu kalau umpamanya ada kesalahan, kita klik edit ya. Umpamanya nonnya kan ini card ID-nya masih kosong nih. Ya, phone number-nya masih kosong. Jadi kalau Anda sudah tahu nomor card ID-nya dan phone number-nya, silahkan edit dan muncullah seperti ini lagi. Anda isi sesuai dengan namanya, alamatnya dan phone number-nya. Baru klik OK lagi. Maka akan terperbaharui ataupun diperbaiki sesuai dengan identitas dari customersnya. Ya. Baru setelah itu, setelah selesai, kalau Anda ingin melanjutkan nama customersnya, maka Anda klik new lagi. Maka Anda mengisi seperti yang tadi ya. Seperti biasa. Begitu juga lah sampai selanjutnya nama-nama customers Anda. Oke, lanjut. Nah, mengisi saldo card file ya. Sebelum ke sini ya, mengisi saldo card file ini. Begitu juga tadi customersnya ini, kalau Anda mencatat customersnya ya, kalau Anda ingin mencatat vendornya ya pilih vendor ya. Vendor itu adalah pemasok. Siapa pemasok barang-barang yang ada untuk perusahaan kita ya, dicatat seperti demikian rupa yang ada pencatatan di customers ya. Begitu juga dengan employee, dibuat namanya, buat card ID-nya, kodenya, baru alamat identitasnya, baru nomor teleponnya, sehingga nanti terdata sedemikian rupa. Jadi kalau ada umpamanya karyawan, umpamanya employee ya, karyawannya di bidang ini, umpamanya ada keurusan yang penting, kita nggak tahu nomor teleponnya, kita langsung bisa ambil dari data karyawan seperti itu. Selanjutnya, masuk kita mengisi saldo card file. Ya, mengisi saldo card file ini adalah kalau di perusahaan dagang ya, di perusahaan dagang kita harus menyesuaikan bagaimana apalagi nanti penjualan dengan pembelian. Kalau penjualan berarti nanti ada namanya penjualan tunai dan penjualan kredit. Kalau di penjualan tunai tidak jadi masalah. Kalau di penjualan tunai pasti nanti ada kan kas pada pendapatan. Tapi kalau umpamanya kredit pasti ada nanti akan timbul yang namanya piutang. Itu kepada pihak customers. Yang kedua itu nanti kepada supplier. Kalau supplier ini ada pembelian kepada pemasok. Kalau kita membeli atau untuk menyediakan barang kita, berarti kalau umpamanya pembeliannya secara tunai tidak menjadi masalah. Ya jadi masalah ada pembeliannya secara kredit. Kenapa? Akan timbul namanya piutang. Jadi kita akan harus ada hubungannya kepada tadi yang materi yang sebelumnya itu tentang linked akun. Kalau ada pembelian atau penjualan secara kredit, kalau pasti akan berhubungan barang dagangan kepada akun yang lain. Kalau barang dagangannya dijual secara kredit akan menimbulkan piutang, supaya nanti tercatat kepada buku pembantu piutang dan buku pembantu hutang. Jadi yang pertama untuk mengisi saldo card file, jadi yang tadi kita catat tadi di customers dan begitu juga dengan vendor, employee dan personal dan sebagainya, maka kita harus mengisi saldo card file-nya. Contohnya, klik setup balance, di sini ada customers balance ya, customers balance. Setelah customers balance ya, kita muncullah tampilan yang seperti ini. Nah, contohnya PT Cemika ya. PT Cemika ada saldo ya, saldo piutangnya yaitu sekitar 533 juta. Jadi kita harus membalancekannya, karena kenapa? Linked receivable-nya piutangnya adalah 1,199 miliar. Jadi kita harus sesuaikan berapa jumlah nilai piutang perusahaan ini Cemika. Habis itu add sales, klik di PT Cemika ini, baru add sales, baru nanti tampillah seperti ini, buat customers name-nya PT Cemika, baru buat invoice-nya, baru buat berapa jumlahnya ya, total include-nya berapa, pemanya 1,19 tadi, 1,19 dibuat di sini, baru buat teks kodenya non teks, baru kita record. Begitu juga dengan PT Sinar, kalau dia ada total piutangnya berapa, klik PT Sinarnya, add sales, buat namanya, buat invoice-nya apa, baru berapa jumlah total including-nya
berapa jumlah piutangnya, dan buat non-teksnya, baru kita record, dan begitulah selanjutnya. Ya, begitulah cara mengisi saldo cardholder file untuk customers kalau ada piutang dari customer itu sendiri. Dan itu ya, setelah kita buat tadi ya, yang ini setelah kita record, maka muncullah seperti ini ya, PT Cemika ya, balance-nya berapa ya, baru pilih PT Sinar Medau, baru use customers ya, klik di sini use customers, baru muncullah ini isi tanggalnya ASDA ya, tanggalnya berapa, jumlahnya, saldonya apa, baru dibuat kalau ada dia tes kodenya berapa, jumlah pajaknya, baru setelah itu baru record. Begitu juga tanggalnya, jangan lupa nomor PO-nya, kalau dia customers ya, customers, kalau dia vendor ya buat vendor. Ini untuk tampilan apanya, customers dengan vendornya sama saja, hanya saja dia vendornya di sini customers. Berapa jumlah piutangnya kepada dari pelanggan kita kepada perusahaan kita, berapa jumlah piutangnya yang belum dibayarkannya, sehingga kita tercatat seperti ini. Baru nanti begitu juga dengan Aswan. Aswan ini adalah vendor kita, penyedia barang di badan usaha kita, berapa barangnya yang belum kita bayarkan kepada pihak perusahaan si Aswan ini tadi. Buat total includingnya berapa, 2 juta. Buat pajaknya, kalau umpamanya tidak dikenakan pajak, baru setelah itu record. Begitu juga dengan customersnya ya. Customers dengan vendornya itu sama saja pencatatannya, hanya saja di sini dibuat customers, di sini dibuat vendor. Habis itu kita record, klik di sini record. Nah, itulah dia cara pencatatan card file ya. Jadi anak-anak kami harus tahu mengidentifikasi antara si customers, si vendor, employee, dan personal. Kalau employee ya hanya saja, kalau employee itu untuk mencatat data karyawan kita itu sendiri. Jadi anak-anak kami harus paham yang namanya pencatatan di customers. Kalau customers itu adalah pelanggan yang membeli barang dagangan kita, sedangkan vendor adalah kita sendiri sebagai badan usaha yang membeli barang dari pihak lain untuk penyediaan barang dagangan kita. Sedangkan employee adalah data karyawan kita, sedangkan personal bisa menjadi customers, bisa employee, bisa dengan vendor itu sendiri. Tergantung di mana pencatatan kita apabila tidak tercatat sebagai pelanggan atau sebagai pemasok atau sebagai karyawan. Nah, jadi anak-anak kami, setelah Anda tahu tadi customers, vendor, employee, dan personal itu, Anda harus tahu yang namanya tadi linked akun tadi. Jadi kalau ada penjualan secara tunai itu tidak jadi masalah pencatatannya, yaitu kas pada pendapatan ataupun kas pada pendapatan penjualan, atau pada kalau dia kredit, ini jadi masalah, akan menimbulkan hubungan kepada akun yang lain, yaitu kepada apa? Kepada piutang. Ya, apabila penjualannya secara kredit. Begitu juga dengan pembelian secara kredit, itu akan jadi masalah. Kenapa? Akan menimbulkan akun yang lain, yaitu akun terhadap hutang ya. Jadi diperlukan di sinilah nanti akan munculnya buku pembantu piutang dan buku pembantu hutang. Jadi apabila nanti kita ingin melihat berapa sih piutang yang berada di perusahaan kita, kita lihat di buku card file di customers. Berapa sih hutang di vendor kita, kita cek di buku pembantu hutang kita, sehingga terjalin hubungan yang selaras antara berapa pendapatan piutang yang belum diterima, berapa hutang yang harus dibayarkan kepada pihak asing, sehingga tidak ada terjadi kesalahan dan kekeliruan. Apalagi kalau kita badan usaha di bidang dagang, kita harus teliti dalam penerimaan pendapatan dan teliti di pembayaran biaya. Apalagi kita badan usaha harus ada sistem kepercayaan dan sistem kerjasama yang akuntabel, dan harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan memberikan kenyamanan kepada pihak pemasok. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat Bapak jelaskan pada hari ini. Mohon kepada anak-anak kami khususnya kelas 12 untuk mengulang kembali mulai dari materi dari awal sampai dengan materi keempat ini, supaya nanti ketika kita praktikum ya, praktikum di dalam mengaplikasikan materi Mayap ini, anak-anak kami gampang, mudah untuk menerapkannya di aplikasi Mayap. Mungkin itu saja yang Bapak jelaskan untuk materi keempat ini. Mudah-mudahan anak kami memahaminya, dan ingat selalu diulang-ulangi supaya lebih paham. Apabila nanti ada penjelasan Bapak yang kurang jelas, silakan
berikan komentar atau pertanyaan di bawah kolom di video ini. Nanti Bapak akan komen bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas, dan apabila ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.